Selamat datang di Cerita Malam bersama Jojo dan gua Jojo seperti yang kalian tahu, dan gue udah bersama salah satu teman online gue yang kemarin podcast nggak ada, yaitu Braga. Buat kalian yang nggak tahu Braga ini, ya Braga adalah orang yang punya satu rasa dah sama gue gitu. Bukan rasa gay, bukan ya, tapi ada kesamaan lah di antara kita berdua. Makanya gue mengundang Braga ini karena gue rasa Braga tahu apa yang gue rasain juga. Oke. Di sini gue pertama mau ngebahas tentang indigo. Lu percaya indigo nggak sih? Untuk gue sih 50-50 ya. Gue percaya nggak percaya sama indigo. Soalnya apa yang indigo rasain nggak gue rasain. Gue cuman bisa ngerasain sesuatu yang nggak ada di sini tapi tidak melihatnya. Katanya kan indigo bisa melihat, tapi gue cuman ngerasain aja gitu. Cuman bisa ngerasain, berarti lu sama kayak gue cuma bisa ngerasain. Tapi ngerasain ini, lu nih ya lu pernah nggak sih ada di suatu ruangan gitu, nah tiba-tiba lu ngerasa ada yang ngeliat di belakang lu? Pernah ngerasain itu nggak sih? Iya, sering. Justru gue jarang sedangkan yang lihat gue pernah juga ngerasain lagi sendiri gitu, duduk di kamar, tiba-tiba kayak ada yang tekanan kayak mau duduk gitu, tek gitu lah. Ya kayak ada duduk di samping gue, cuman gue ya udahlah nggak ganggu ini gitu, nggak apa-apa juga. Tapi lu pernah ngeliat langsung gitu? Untuk lihat langsung pernah sih, cuman nggak detail juga, samar-samar. Kayak gimana ya, kayak ya wujudnya kayak kita lah, kayak manusia gitu. Jadi si makhluk itu wujudnya kayak kita, cuman muka terus badannya juga nggak beraturan, nggak sempurna kayak yang kita lihat biasa lah. Itu sih yang pernah gue lihat selama ini. Kalau buat gue sendiri, gue pernah nih kan kayak ngelihat langsung itu di foto gitu maksudnya. Jadi ceritanya gini cuy, gue kan lagi duduk sama kakak gue, dan kakak gue minta gue buat fotoin dia gitu. Dan anaknya itu lagi sakit ceritanya, anaknya lagi sakit tapi minta difotoin, dan waktunya tuh di situ lagi mau maghrib atau lagi maghrib gue lupa, di deket dapur. Waktu itu dapur gue masih ada pintunya, gue foto di situ. Dan ketika gue lihat itu ada kayak anak kecil gitu yang kakinya, kalau lu tahu kaki jin Aladin, kakinya kayak gitu, warnanya warna badannya tuh abu-abu dan transparan. Itu pertama kali gue ngeliat kalau setan ternyata bentuknya kayak gitu. Tapi gue yakin gak semua setan kayak gitu sih bentuknya. Pengalaman paling horor lu apa, Braga? Pengalaman yang paling membuat gue shock terhadap itu sih ini. Jadi dulu gue pernah ditinggalin sama orang tua gitu ya. Jadi orang tua kerja luar, gue sendiri di rumah. Awalnya sih nggak ada apa-apa ya, nggak ada kayak ya masalah apalah itu. Cuman pas gue lagi di WC, udah pulang dari WC, tiba-tiba kayak suasananya sunyi gitu, terus nggak ada suara, terus tetangga juga nggak ada, kayak ada ngomong-ngomong di depan. Nggak ada aktivitas gitu ya? Waktu itu pukul sorean, mau maghrib lah intinya, mau ke jam 6. Jadi jam 5 itu lagi nonton, terus lupa tutup jendela kayak gitu loh, lupa nyalain lampu depan. Nah pas saat itu gue baru sadar, pas ada suara azan lah, gue baru sadar. Terus gue tutup jendelanya. Kayak ada orang di depan gitu, kayak ada orang nungguin di gerbang gitu. Kirain gue ayah sama gue udah pulang gitu. Cuman kan dia mereka
orang tua gue pakai motor gitu. Kalau nggak ada suara motor, gue bingung. Ya udahlah, gue tutup aja jendelanya. Pas gue lihat keluar gitu, ternyata tiba-tiba kayak gue halu gitu, nggak tahu halu atau apa. Tiba-tiba di depan itu kayak rumah yang depan gue itu kayak sunyi gitu, kayak jadi lampunya redup. Terus kayak apa ya, gimana ya, kayak nggak, pokoknya nggak ada aktivitas burung atau apa gitu, motor lewat nggak ada. Jadi kayak sepi banget. Sampai di situ gue merasa merinding lah, intinya gitu lah. Pas gue mau tutup pintu, terus mau nutupin yang di belakang juga jendela, tiba-tiba ada yang ngetok gitu, tok lah, siapa gitu kan. Sedangkan pas tadi gue tutup pintu, si pagarnya itu udah kekunci. Maksudnya kan kalau kekunci pasti ada ngek gitu dulu kan. Iya Karena benar. suara pagar. Tok lah, siapa gitu. Pas gue buka nggak ada. Cuman pas gue lihat ke pagar lagi, pagarnya udah kebuka gitu. Pas gue lihat ke belakang, di dapur kayak ada orang gitu, tapi kayak hitam samar-samar gitu. Itu gue shock banget sampai gue nelpon orang tua untuk pulang. Gila, parah sih. Dan itu rumah sebelum yang dulu. Jadi rumahnya itu emang pinggir jalan, cuman pinggir jalannya kayak ada gang masuk gitu. Jadi lumayan sepi juga. Gitu, siap. Itu pengalaman yang bikin lu ini apa namanya, shock. Iya, shock banget, shock berat banget. Kalau pengalaman yang bikin gua shock dan kaget itu waktu tidur kan. Jadi waktu gua pertama pindah ke sini, mungkin udah berapa bulan atau berapa minggu ya, gua lupa. Kan gua tidur di ruang tamu kan waktu itu. Tidur di ruang tamu, gua pasang kelambu segala macam. Nah, di ruang tamu kan biasa ada kaca tuh, kaca jendela kan. Nah, kaca jendela kayak gitu. Sekitaran jam 2 atau jam berapa, gue gak ngeliat jam waktu itu, ada yang ketok tuh. Itu ketok kayak orang pengen masuk ke dalam, sedangkan pintu gue kunci. Dan itu pertama kan panik, gue pasti panik lah ya, karena gue sendiri yang denger. Gue gak tahu orang tua gue denger apa enggak kan, karena kan mereka di kamar gitu, dan gue di ruang tamu waktu itu. Diketok-ketok kayak orang mau masuk. Wah anjir, itu berkali-kali, bukan sekali atau 2 kali, itu berkali-kali banget. Dan itu ngebuat gue ngerasa merinding, takut sama panik, takut itu orang jahat atau ya apapun lah gitu. Dan cara gue waktu itu buat ngilangin rasa takutnya, gue ini sih, pura-pura mati. Bodoh aja, pura-pura mati. Dan saya tanya langsung itu sih, langsung pergi gitu. Itu jadi kaget semua. Terus lu sering jadi pura-pura pingsan gitu. Pura-pura pingsan. Terus lu pernah ngeliat ini gak sih, orang-orang kesurupan gitu? Untuk orang yang kesurupan gue pernah sih. Jadi ada kakak kelas gitu kesurupan, dia kayak banyak masalah terus termenung. Terus dia sendiri di sekolah, jadi orang-orang udah pulang, dia masih di sekolah. Dan akhirnya dia dapat seorang teman kayak ya beda alam lah, teman beda alam yang selama ini suka nyerupin dia gitu. Terus nyerupinnya juga nggak tentu, kadang yang pelajaran atau apa. Untuk kesurupan juga gue pernah komunikasi. Jadi yang satu, yang kakak kelas itu, komunikasinya lewat kayak tangan gitu. Jadi dia nulis, gua nanya, dia nulis gitu. Terus satu lagi, gue pernah ngobrol sama yang gitu, sama bunda gue sendiri. Jadi bunda gue sendiri dulunya emang bisa lihat juga, bisa ngerasain juga. Cuman sekarang nggak mau, pokoknya yang baru-baru yang gitu udah nggak mau
itu lagi kayak udah kapok gitu, takutnya dia ngelihat lagi gitu. Jadi pengalamannya emang nggak tahu gue bawaan atau apa aja, tapi kemarin juga ada kejadian lagi di rumah yang ini. Gimana tuh? Jadi ada yang lewat depan kamar gitu, kayak putih itu, kirain bunda aku itu ayah gitu, lewat biasa. Cuman pas bilangnya ayah gitu di mana, ternyata di teras, ayah gue di teras. Cuman itu yang ngelewat siapa gitu, gue waktu itu lagi di luar. Nah udah gitu pas gue pulang, tiba-tiba gue ngelihat ada bapak-bapak pakai baju kayak ini, kayak tukang apa, benerin sumur atau ledeng, tukang benerin gitulah bangunan gitu. Iya. Di belakang bajunya kusut gitu, mukanya ngeliatin gue gitu. Terus gue bilang dong, itu siapa gitu ya. Siapa apa kata ayah gue. Nah, siapa itu udah nggak ada siapa-siapa. Emang waktu itu masih sore, masih jam 3-an lah, masih sore juga, jadi nggak ada apa-apa. Gue bingung juga itu siapa, kok ayah gue ngeliat cuman gue itu. Nah pas udah maghrib kan, gue sama ayah gue kan jadi bunda sama adik gue itu lagi tidur, ayah gue sama gue lagi ada di dapur. Nah abis dari dapur gue lihat ke TV, tiba-tiba di TV kan, di IndiHome di YouTube suka ada. Nah di TV ada yang ngetik gitu, bukan ngetik tapi ngetiknya udah hampir selesai gitu. Terus tulisannya itu lagi kayak I'm with you in here gitu. Jadi aku bersamamu di sini. Wih anjir, seriusan itu. Gue bingungnya ini seriusan sih. Jadi itu gue nggak tahu yang nulis siapa. Remote juga ada di maksudnya ada di depan gua persis, nggak ada yang nulis, tapi itu ada yang nulis. Terus TV gua juga nggak touchscreen, jadi nggak mungkin juga itu yang nulis siapa. Terus gue bingung di situ, gue langsung baca doa ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ganggu sampai apa juga, cuman kayak oh berarti dulu di sini ada yang nunggu, itulah intinya gitu aja. Iya benar-benar. Kita orang-orang yang kayak kita ini biasanya ini sih kayak nutupin cerita-cerita ini ke orang lain, ya nggak sih? Takut dibilang halu atau gimana? Lo gitu ya? Ya, takutnya mereka nggak ngerti apa yang kita rasain, atau kita dibilang kayak ngehayal atau apa. Tapi kalau ngehayal juga nggak akan, maksudnya bisa ngehayal tapi nggak detail gitu. Justru gue susah buat ngehayal, bikin cerita karangan aja bahasa Indonesia gue jelek nilainya cuy. Jadi mau apa ya berasain, tapi ya percaya nggak percaya kepada kaliannya lagi, bebas sih. Bener banget. Ini pendapat gue aja. Iya. Gue pernah cerita paranormal experience lah, bisa dibilang kayak gitulah, gangguan yang ada di rumah gue sekarang ini ke teman gue gitu. Dan teman gue bilang, oh berarti waktu lu diganggu itu lu lagi kotor. Dibilangin kayak gitu kan. Ya masa sih kayak gitu anjing. Masalahnya kalau misalnya ganggu secara badan gue kotor atau emang rohani gue lagi nggak baik gitu, maksudnya kayak ya gue jarang doa segala macam gitu, lagi kotor lah intinya. Harusnya kan sekali 2 kali ya. Kalau ini tuh berkali-kali, dan gue mikir gue kotor dari mananya. Iya sih emang gue kotor orangnya, tapi ya gimana gitu, maksud gue nggak masuk akal aja. Dan gue pernah kayak ketindihan, terus kayak digoyang-goyangin gitu sama makhluk gitulah, bisa dibilang kayak gitu. Ceritanya di sini tuh lagi mati lampu kan waktu itu. Jadi gue tidur di teras tuh waktu itu kan, karena di dalam panas. Dan gue tidur sama kakak ipar gue. Kakak ipar gue ini ngorok dalam kelambu tuh waktu ceritanya tuh kayak gitu. Karena gue panas, jadi gue pindah di deket lilin. Nah
gue tidur deket lilin, adem gitu tidur. Gue masih inget banget itu jam 11 karena waktu kejadian itu gue bilang sama gue mau gue bangun juga, gue tanya jam berapa, masih jam 11 waktu itu. Jadi pas gue tidur di lilin, gue ngerasa kayak ada yang manggil gue gitu, manggil gue dengan suara yang creepy banget lah. Gue nggak bisa ngejelasin gimana, intinya creepy banget tuh suara. Terus kaki gue digoyang-goyangin tuh, digoyang-goyangin, dan itu gue udah pengen bangun tapi serasa kayak ada yang dudukin badan gue gitu, kayak lu ada didudukin gitu kan, ngerasain gitu, kayak didudukin gitu. Dan gue maksa buat bangun kan. Gue maksa buat bangun, dan di depan gue waktu itu gue masih inget banget ada kardus dan ada bayangan hitam langsung kayak cepet gitu langsung ke kiri. Itu kardusnya juga goyang. Gue nggak yakin itu angin. Gue nggak yakin itu angin, men. Gue langsung panik kan, gue langsung bangunin emak gue waktu itu. Katanya kalau tidur jangan deket lilin, itu kayak pengen ngepet. Ya udah, gue nggak berani tidur deket lilin lagi aja. Itu ngebuat gue merinding juga sih anjir. Nggak bisa dilupain. Terus lu ada lagi nggak cerita-cerita lagi? Mungkin tanggapan gimana ya, mungkin banyak orang ya punya cerita mistisnya masing-masing. Mungkin ada juga yang nggak punya gitu, yang biasa-biasa aja, nggak dipermasalahin, tapi pasti ada aja kalau kayak gangguan gitu. Gue cuman ini aja sih, gue cuman pengen tahu aja sebenarnya apa yang dilihat sama kayak orang indigo itu emang dilihat kayak dilihat sama kitanya juga sama, atau beda bentuk, atau gimana, atau lebih jelas atau lebih konkret gitu bentuknya atau ini ya. Kan yang kita lihat cuman kayak hitam gitu kan, atau orang kayak orang tua tiba-tiba nggak ada gitu, atau gimana, atau indigo juga pernah merasakannya cuman ada nggak ada, atau selalu ada sekeliling gitu. Gimana gitu. Gue semisal dilahirkan jadi indigo, wah anjir, gue nggak tahu sih gue sekarang kayak gimana, tiap hari digangguin gitu kan. Gue juga pernah dulu ada yang ngomong katanya ya, gue dulu pernah pengen banget dibukain kayak mata batinnya biar bisa ngelihat, tapi kayaknya enggak deh, berat cuy, tanggung jawabnya itu berat. Atau apalagi kalau kita mau ibadah susah, mana-mana susah gitu. Ya kalau kitanya udah biasa ya nggak apa-apa, kalau kitanya masih belum bisa berbaur juga, maksudnya orang yang udah biasa ngelihat juga suka masih susah juga gitu. Kadang masih takut juga kan, soalnya katanya masih takut juga. Orang indigo juga masih ada rasa takut juga, nggak ya itulah intinya, masih normal juga, manusia juga. Dan lu sering emosi nggak sih semisal ada orang yang bukan indigo, bahkan nggak bisa ngerasain kayak kita ini ngaku-ngaku indigo gitu? Kesel gak sih lu? Ya kesel ada sih ya, cuman gue balik lagi nanya ke dia, gimana ya, lu bisa aja kayak ngaku-ngaku kayak indigo gitu, tapi sesuatu yang ada tapi tidak terlihat itu gimana ya, aduh kata-katanya belum dapat. Pendapat lu dulu deh, gue sambil cari. Buat gue sendiri, buat orang-orang yang emang bukan indigo terus ngaku-ngaku, gue emosi dong, karena itu kayak apa ya, kayak menjelekkan nama baik orang yang benar-benar bisa gitu, orang yang benar-benar indigo dan nggak mau diumbar-umbar gitu kan. Gue emosinya di situ, dan gue ngerasa kasihan aja karena
banyak banget nih orang-orang yang bilang indigo itu halu, indigo itu ketempelan segala macem gitu. Padahal indigo itu menurut gue ini berkah gitu, atau kelebihan yang dikasih Tuhan ke manusia gitu loh, dengan tujuan tertentu gitu kan. Jadi gue agak emosi aja gitu. Bahkan gue pernah nemuin satu akun YouTube waktu itu, dia tuh bikin konten horor, terus dia ngaku-ngaku indigo gitu, dan setannya ini kayak bener-bener nampakin di kamera, tapi kayak di setting gitu. Lu bisa bedain lah mana setan beneran, mana setan enggak. Karena menurut gua manggil setan itu enggak segampang lu ketemu temen gitu. Pasti banyak banget lah alat-alatnya gitu kan. Tapi ini gampang banget lu kayak interaksi sama temen gitu. Dan itu ngebuat gue emosi banget. Gini sih. Kalau lu gimana? Menurut gue sih ya betul juga sih. Gue kasihan sama yang udah bisa ngeliat, jadi kayak diremehin gitu. Siapa tahu kan untuk makhluk yang gitu kita ceritain, mereka malah seneng, mereka jadi lebih kayak dapat teman baru gitu. Soalnya mereka juga kayak kesepian gitu kan. Jadi mereka cari orang-orang yang bisa ngelihat mereka buat jadi temen gitu, atau gangguin mereka yang detailnya. Jadi gue gangguin ini, dia lihat gitu, dia ngegangguin sama juga ya, masalahnya dicuekin juga gitu, garing juga gitu dianya juga. Jadi setannya juga kayak lah ya udahlah gitu, kayak gak ada rasa takutnya juga. Tapi gue menurut lu gimana buat setan yang menampakin diri terus dia apes gitu? Menurut lu gimana? Maksudnya apes, nah dia nggak nakutin terus si manusianya nggak takut gitu. Gimana? Menurut gue kata ma gue nih ya, kata ma gue tuh setan yang nampakin diri ke manusia itu nanti di sananya malu gitu. Kayak aduh nih muka gue lagi jelek, muka jelek ini malah gue tampilin ke manusia gitu, malah malu jadinya sih. Jadi gue kasihan aja sama setan yang pengen nakutin orang tapi orangnya nggak takut, kasihan aja gitu. Iya, maksudnya kita lagi ngobrol gini kan, tiba-tiba ada dia gitu, tiba-tiba ya gue nggak takut gitu, apaan gitu, garing juga gitu. Sian sih. Dan gue mau ngebahas apa lagi ya, banyak sih pengen dibahas. Oh iya nih, gue punya cerita nih kan. Teman gue sih emang bener kakak kelas lah, bisa dibilang kayak gitu. Kakak kelas gue ini katanya temenan sama Lucifer, dewa iblis Lucifer. Nah, menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Karena kan Lucifer ini kan ini ya iblis yang pengen nyamain sama Tuhan kan, Lucifer ini. Nah, temen gue ini masih doa sama Tuhan, masih ibadah lah sama Tuhannya. Nah, menurut lu gimana? Ini settingan atau bukan? Menurut gue sih dia cerita ngehayal sih. Soalnya nggak mungkin banget tiap orang ibadah juga terserah ibadahnya mau sholat atau apa gitu ya, pasti setannya juga nggak akan nemenin dia sepenuh ibadah. Soalnya panas juga gitu, hawanya beda buat dia. Terus ya kesian aja ya kali dia temenan sama Lucifer terus dia sholat kan, kayak gimana ya, kayak nggak akan akur juga sama itunya, sama Lucifernya. Jadi menurut gue itu ngehayal sih. Sama sih, ngehayal juga. Karena kebanyakan orang ke iblis itu buat nyari kekayaan, buat nyari pesugihan segala macam, kemusikan. Nah, dia sholat. Itu udah pasti Lucifer marah kan, kayak lu ngapain sholat, kan lu punya gua buat lu minta kan gitu. Ini malah kamu ngaku lu temenan sama Lucifer. Terus manggilnya tuh gampang banget lagi, cuman kayak dipanggil doang.
Lucifer cuy, bayangin anjir, dewa iblis lu panggil gampang banget anjing, udah kayak manggil temen. Itu halu sih menurut gue. Lu kira Mbak Dini yang suka di pohon gitu kan cuman dikasih lagu serang mie datang gitu kan? Ya enggak. Ya enggak lah, jangan bodoh jadi susah kayak susah. Dan lu pernah ini enggak, lu pernah dapet kayak suara-suara gitu enggak pas lu lagi mandi atau lu lagi ngapain gitu? Untuk suara sih baru aja tadi pagi. Nah itu gimana tuh? Bukan, kemarin pagi. Jadi gue itu lagi sama adik lagi main-main sama yang lain juga. Ada di situ ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi gue lagi main, adik-adik kecil gitu. Tiba-tiba kayak ada yang orang yang manggil nama gue itu, gak gitu kan ya. Tapi gaknya itu kayak hembusan napas, ya gitu kan. Oh iya. Ya gitulah. Nah, tiba-tiba gue kaget gitu. Gue kayak ada di sebelah gitu. Ada di sebelah. Nah, gue terus lihat ke adik gue juga bengong. Masalahnya kan dia juga masih balita gitu. Masih belum bisa ngomong. Maksudnya ya baru mau ke 1 tahun. Ya udah 1 tahun. Gimana ya? Ya udah 1 tahun lah, mau ke 1 tahun. Ya dia juga bengong. Wah, kok bengong gitu? Tadinya ketawa-ketawa gitu kan sama yang lain, bengong. Terus gue tanya, ya gitu kan, ya. Terus tiba-tiba nangis cuy. Gue pikir ke situ. Wah, nangis. Ada apa nih? Jadi dia nggak kejeduk, dia nggak dimainin sama balita yang lain, enggak. Tiba-tiba dia nangis jerit gitu. Terus gue samperin aja ke bunda. Nah di situ gue pikir lagi, dia nangis kenapa gitu? Apakah ngeliat atau apa gitu? Soalnya yang gue dengar kalau masih balita masih suci kan, masih bisa kayak ngeliat gitu. Dan dia juga belum tahu kalau itu sesuatu yang maksudnya sesuatu yang gaib lah, makhluk gitulah. Kalau buat gue sendiri, suara itu sering suara nangis sih biasanya. Itu di kamar gue. Jadi sering banget nih. Iya. Suara-suara nangis tuh di kamar gue. Jadi kalau misalnya gue lagi workout, lagi olahraga gitu, gue nyalain musik kan, karena gue olahraga sering nyalain musik gitu. Nah tiba-tiba ada suara nangis, dan suara nangis itu tuh kayak kecil tapi kayak ngerintih. Lu tau ngerintih nggak sih? Kayak gitu. Nah itu pertama kalau gue pastiin musik, gue denger musik nggak ada namanya nangis ngerintih itu di dalam musik gue tuh nggak ada. Musik gue matiin, suaranya hilang. Gue nyalain lagi, ada. Gue matiin lagi, ada tuh sedikit suaranya. Gue langsung keluar. Gue bilang sama mak gue gitu, tadi denger suara orang nangis nggak? Datang nggak? Gue kira itu mak gue gitu, mak gue nangis gitu takutnya kan. Dan ternyata bukan. Nih itu kejadian nangis ini nggak sekali 2 kali, bahkan sering kali. Bahkan siang hari pun pernah. Gak tahu siapa yang nangis. Wah iya, merinding loh gue cerita gini malam-malam. Iya. Nanti ini podcastnya biasa nggak ditampilin muka. Kalau ya gue lagi ini tempat gue disengaja gue gelapin, terus gue pakai 1 kamera HP aja buat nyinarin muka. Dan gue sekarang merinding. Oke, siap. Ajar. Katanya sih misalnya kita cerita kayak gini, setannya datang sih. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Asal ganggu-ganggu apa. Jadi saya nggak usah diganggu ya. Gue ini nguji mental juga, digelapin, cuman pakai satu light satu lampu gini yang nguji mental juga. Ya udahlah, nggak apa-apa, podcastnya kan biar lebih
lengkap juga gitu Iya. di gue nya. Di sini kita bukan maksud ganggu, kita cuman share cerita pengalaman lah gitu. Ya. Jadi please nggak usah diganggu. Ya. Dan kalau buat tidur jangan ada yang nangis bangsat. Justru Ayo. mereka Gimana? Iya. Justru mereka seneng kalau kita bicarain mereka kayak di perutnya disebarluaskan, lebih kayak ini. Lu kan manusia juga, kalau disebarluaskan viral suka seneng kan. Mereka juga sama. Iya sih, bener. Gitu bawaannya kayak ya gitu, orang tahu gua gitu. Jadi kalau gue nakutin, orang udah tahu ini gua gitu loh. Iya bener. Jadi nggak itu aja ya, nggak cuman pocong gitu kan Mbak Dini yang gitu, nggak. Iya. Dan apa ya, kayak sekian sih, segini aja sih ya podcast hari ini karena ini udah 30 menit. Iya. Terima kasih buat yang nonton, dan jangan lupa buat subscribe karena saya juga butuh subscribe yang banyak. Dan akun Instagram apa tuh? Untuk teman-teman yang punya pengalaman juga silahkan share di komentar, nanti kita lihat dan kita bahas kembali jika ada waktu. Oke. Terakhir, nama gue Jojo dan selamat malam buat kalian. Bye.